yang bisa dibilang besar-besaran ya yang dilakukan sama Bank Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya digitalisasi ini bisa jadi salah satu faktor untuk berkembangnya suatu daerah gitu ya. Karena di kota besar, negara besar bahkan itu udah jarang banget kita lihat orang-orangnya tuh pegang uang tunai gitu ya. Karena kebanyakan udah digitalisasi tadi. Dan Kris ini adalah salah satu jalan kita untuk memajukan daerah kita Gorontalo. Dan ternyata nih ya banyak banget yang belum tahu apa itu Kris. Masih ada aja pertanyaan-pertanyaan kayak aplikasi Kris itu kita downloadnya namanya apa di App Store, Play Store dan lain sebagainya. Nah ini yang bikin Bank Indonesia dan juga kerjasamanya dengan pihak-pihak penyedia jasa pembayaran untuk terus gencar melakukan sosialisasinya. Nah ini bukan cuma Bank Indonesia ya yang gencar untuk kasih sosialisasi, tapi juga dari asosiasi penyedia jasa sistem pembayaran, bank ataupun non-bank, bahkan ya ini merambah ke generasi-generasi muda yang peduli dengan perkembangan digitalisasi di daerahnya. Karena itu saya akan mengundang sekaligus memperkenalkan narasumber kita satu persatu. Ya, yang pertama ada Mas Dimas Ahmad Fadilah dari Bank Indonesia. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Dit, kedengaran suara gua nggak, Dit? Lebih meriah lagi. Dit. Terima kasih. Ini dia Mas Dimas. Ya mungkin teman-teman udah familiar ya karena sering banget ngasih sosialisasi soal Kris. Dan yang kedua kita akan mengundang Randi Lopati selaku Branch Risk Manager dari Bank Rakyat Indonesia. Kita kasih tepuk tangannya. Selamat siang Mas. Dan yang terakhir kita juga kedatangan influencer bercentang biru kita di Gorontalo ya. Luar biasa sudah siap dan sangat antusias untuk akseptasi Kris di daerah kita ini tercinta. Langsung aja kita undang Notarich Ana. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kita. Pada cakep-cakep dan cantik banget ya. Silakan duduk Mas Mbak. Oke, ini mic-nya udah dapet satu persatu, kita bakalan ngobrol santai-santai aja sih ya. Kalau mau ngemil boleh ya, anggap rumah sendiri. Oke, jadi yang pertama mau kita tanyain banget nih, mungkin ke Mas Dimas dulu kali ya. Sampai di bulan Agustus 2022 ini Mas Dimas kira-kira udah sejauh mana sih akseptasi Kris di Gorontalo? Sejauh mana masyarakatnya menerima digitalisasi ini? Silakan Mas Dimas. Ya, oke. Thank you Mas Agis. Cek. Ya, thank you Mas Agis. Selamat siang. Audiens sekalian, di sini dilihat banyak mahasiswa-mahasiswi ya, generasi milenial, Gen Z yang masih muda-muda. Semangat banget ya. Walaupun panas tapi masih semangat untuk mendengarkan edukasi terkait dengan sistem pembayaran digital khususnya Kris. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya, Mas Agis, ngomong-ngomong tentang Kris, sebenarnya nggak jauh-jauh dari dua sisi ya, merchant dan juga pengguna. Jadi pada tahun lalu itu 2021 Bank Indonesia memiliki target untuk menambah jumlah merchant di Provinsi Gorontalo. Targetnya sebanyak 31.700 merchant. Wow, oke. Cuma alhamdulillah sampai dengan saat ini jumlah merchant Kris di Provinsi Gorontalo kurang lebih sebesar 76.000 merchant. Udah lebih daripada targetnya ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, kalau merchant udah, sekarang tinggal akseptasinya pengguna. Iya. Per data bulan Juni 2022 itu pengguna Kris di Provinsi Gorontalo sudah sebesar 23.000 pengguna. Banyak ya. Jadi terus bertambah yang mana pada Desember 2021 jumlah pengguna Kris itu baru 7.800. Tapi di Juni 2022 ini sudah 23.000. Wow, udah sangat cepat banget ya Mas Dimas ya. Jadi cukup lumayan lah dengan sosialisasi dari Bank Indonesia, terus juga dari perbankan dan juga dari non-bank. Oke, nah kalau misalnya sosialisasi dari Bank Indonesianya mungkin sudah sering kita lihat ya kegiatan-kegiatan yang dibikin oleh Bank Indonesia termasuk salah satunya Domino hari ini dan besok. Nah kalau misalnya dari pihak perbankan nih Mas, kira-kira langkah apa aja sih yang udah dilakukan supaya banyak masyarakat Gorontalo yang terdigitalisasi dengan baik?
Makasih Mbak. Oke, mikrofonnya Cek, Mas tes. Ota. Tes. Cek. Iya. Oke, makasih Mbak. Jadi memang kalau dari perbankan sendiri, khususnya Bank BRI ya. Mm-mm. Kalau dari Bank BRI sendiri memang pastinya mendukung program Bank Indonesia dalam rangka percepatan digitalisasi keuangan, di mana sekarang kan eranya sudah cashless. Era sudah cashless, jadi untuk mempermudah itu semua, di mana seperti kita ketahui sendiri kan, kris itu diciptakan oleh Bank Indonesia melalui idenya Pak Peri Warjio. Mohon di jadi Pak Peri Warjio punya ide waktu itu untuk menciptakan satu gerbang pembayaran yang bisa diakses oleh semua perbankan Oke. dan non perbankan juga. Iya. Nah, dengan adanya kris itu otomatis banyak peluang-peluang di mana kalau kita dari BRI sendiri untuk mengembangkan teknologi digitalisasi yang bisa sinkron, Oke. antara aplikasi yang kita buat, yang BRI buat itu dengan kris yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia, seperti itu. Untuk data di Gorontalo sendiri, saat ini merchant kris yang di-create oleh Bank BRI itu sudah 3.000 merchant. Banyak Oke. ya, kita Iya. sudah sering lihat juga ya. Iya. Oke. Memang kalau secara kasat mata mungkin kalau kita ke merchant mungkin nggak ketahuan nih ini krisnya bank mana yang krisnya mana. Cuman kalau dari BRI sendiri datanya sudah 3.000 merchant dengan total transaksi per bulan mungkin sekitar 8 sampai 10 miliar. Wow, per Iya, bulan ya Mas per ya? bulan. Baik, Iya. oke. Jadi udah sebanyak itu merchant yang menggunakan BRI ini sebagai kanal pembayaran krisnya ya. Benar sekali Mbak. Oke, nah kalau ke Mbak Ana nih, Mbak Ana sebagai pengguna kris, menurut Mbak Ana seberapa bermanfaatnya sih kris ini? Sangat bermanfaat. Sangat ya, karena jujur saya sering DM-an banget sama Mbak Ana dan beliau ini pengen banget di Gorontalo ini semuanya udah nyediain kris ya. Betul sekali. Kenapa sih, apa sih yang menurut Mbak Ana berasa banget gitu manfaatnya? Karena yang pertama yang anti ribet. Oke, Anti semua orang ribet. kayaknya nggak ada yang pengen ribet ya. Betul. Oke, Ini aja kesini saya cuma bawa HP doang. tanpa uang Nggak tunai bawa ya. apa-apa. Oke, ya, oke, tepuk tangan dong, boleh ya. Oke, terus Mbak Ana gimana? Iya, jadi saya orang yang anti ribet, saya males banget ke ATM. Iya. Jadi apa-apa kalau mau belanja saya pasti tanya dulu penjualnya. Kalau di mall kan udah pasti semuanya udah pakai. Iya, Jadi kalau kayak di warung-warung kan jadi di butik-butik udah banyak juga yang Betul. pakai. Jadi sebelum belanja saya ke kasir dulu, saya tanya dulu bisa bayar pakai kris. betul ya. Jadi belum lihat barangnya dulu ya. Pembayarannya dulu ya Pembayarannya saya tanya, dulu bisa pakai dicek. kris nggak? Oke. Karena ribet nanti kalau udah milih-milih ternyata di kasir nggak bisa bayar pakai Betul kris ya. kan. Udah nggak bawa ATM gitu ya, Iya. nggak bawa uang tunai. Jadi Betul. emang langsung harus. Tapi biasanya nggak perlu ditanya ya Mbak Ana ya. Udah Iya, kelihatan udah dari kelihatan, jauh. udah kelihatan. Oke, nah Mas Dimas sebelum kita lebih jauh nih, kira-kira mungkin di sini ada yang belum paham gitu ya, mungkin juga ada yang streaming liatin kita secara live. Bisa dikasih tahu dulu nih, kris itu aplikasi apa? Pengantarnya dulu, basicnya dulu nih, silakan Mas Dimas. Iya. Kalau ngomongin basic ya, basic. Jadi sebelum ke kris mungkin lebih ke sistem pembayaran dulu. Iya. Jadi sistem pembayaran itu terus berevolusi seiring dengan berkembangnya zaman Mbak Sagis. Mm-mm. Jadi mungkin zaman dulu ya, orang zaman dulu itu cara bertransaksinya menggunakan barter di awal-awal. Betul. Barter, terus antar barang, saya punya barang apa, ditukar, Betul. seperti itu. Tapi menemukan kesulitan karena harus menemukan double coincidence of wants namanya. Betul. Ya setelah itu ditemukanlah alat tukar, mungkin sebelum uang kartal itu ada beberapa apa ya yang ditemukan di alam gitu, digunakan sebagai alat tukar. Setelah itu ditemukanlah uang kartal, selanjutnya berkembang lagi menjadi card base ya, kartu-kartu yang sekarang juga masih ada, terus baru berkembang menjadi server base, e-money server base gitu. Mungkin udah di-mention juga sama Pak Huda pada sesi sebelumnya. Jadi sekarang sudah eranya uang elektronik yang berbasis server gitu. Jadi memang tidak ada fisiknya. Nah, jadi kris ini merupakan salah satu kanal pembayaran digital ya, menggunakan QR code, lalu terstandarisasi secara nasional, dan juga memungkinkan adik-adik sekalian untuk bertransaksi cross platform, jadi antar bank maupun non bank tanpa biaya sama sekali.
Jadi Kris ini sebenarnya nggak ada aplikasinya sih. Nggak ada aplikasinya ya, boleh Iya. dicatat ya. Jadi hanya kanal pembayaran aja. Mungkin kalau kita balik ke sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu waktu itu saya masih kuliah lah ya, masih kuliah terus baru-baru muncul QR code tapi setiap platform itu punya QR code sendiri waktu itu Mas Agis. Betul, betul, betul. Iya, jadi yang warna hijau punya sendiri, terus yang warna oranye punya sendiri, yang warna ungu punya sendiri, sehingga itu hanya memungkinkan bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut gitu. Oke, Jadi kalau saya nggak punya aplikasi itu ya nggak bisa gitu. betul. Terus kalau mau hanya punya aplikasi itu, tapi mungkin bisa ya uangnya dipindahin dari aplikasi itu ke tempat lain, tapi ada charge-nya. Betul. Dengan Kris ini semua bisa terintegrasi tanpa charge. Jadi kembali ke preferensi masing-masing, lebih nyaman menggunakan mobile banking atau menggunakan dompet elektronik, platformnya apa. Nah itu dikembalikan sehingga kami dari Bank Indonesia juga mendorong customer centricity namanya. Oke. Itu aja ya. Ya, Baik, itu kita dulu. kita ke Mas Randi bentar ya. Jadi tadi udah dikasih pengantar sedikit sama Mas Dimas bahwa Kris ini melekat di aplikasi-aplikasi mobile banking atau dompet elektronik. Nah, BRI ini udah punya Brimo ya. Ya benar Mbak. Betul. Jadi udah punya Brimo dan di dalam Brimo itu udah ada Kris di dalamnya. Ya benar. Nah, dari Bank Rakyat Indonesia sendiri gimana sih memperkenalkan fitur Kris ini di dalam aplikasi mobile bankingnya, Mas? Oke, makasih Mbak. Jadi memang bertahap ya. Brimo itu awalnya merupakan aplikasi dalam bentuk sarana internet banking. Iya, Internet banking biasa. Jadi harus login, kemudian harus terdaftar secara secara resmi di bank. Jadi kita harus ke bank dulu daftar Betul. internet banking dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, aplikasi Brimo itu dikenalkan di masyarakat berupa super app. Jadi itu tersedia di App Store, Play Store, dan aplikasi pusat aplikasi lainnya. Kemudian dengan berkembangnya Kris, Brimo juga menyematkan fitur Kris di mana kita tidak perlu lagi istilahnya top up dana, itu Betul. tidak perlu lagi. Jadi memang sudah tersematkan di dalam aplikasi, itu langsung terdebat dari rekening kita dan masuk ke rekeningnya merchant. betul. Seperti itu. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan mungkin aplikasi-aplikasi lain yang harus top up dulu. Seperti itu. Jadi lebih mudah sih, one step ahead. Jadi kurang satu langkah lah. Seperti Benar itu. ya, karena memang tinggal scan aja gitu, Iya, nggak benar, perlu tinggal scan masukin aja. nomor rekening dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Nah kalau Mbak Ana nih, kalau dari kacamata anak mudanya, masih kelihatan muda banget ya. Makasih. Dari kacamata anak muda melihat Kris ini sulit atau gampang sih Mbak Ana? Gampang, sangat gampang. Oke. Jadi saya sebelum ada Kris juga dulunya sudah pakai dompet digital. Oke. Jadi saya memang dari dulu nggak pernah ngambil uang cash. Oke. Udah males memang. Jadi kalau mau belanja masih pakai dompet digital ungu. Oke. Nggak bisa sebutnya. Oke, iya. Pakai dompet digital ungu. Mau belanja saya top up dulu. Top up Oke. dulu ke aplikasi baru di scan barcode. Jadi dengan adanya Kris lebih mempermudah khususnya bagi saya yang memang penganut nggak mau anti ribet ribet-ribet ya. gelap ya. Jadi itu lebih mudah karena tinggal buka aplikasi M-Banking, tinggal scan barcode-nya udah selesai. Udah selesai karena ya duit kita juga pasti ada di rekening bank kita ya. Betul, selama masih ada uang di dalam rekening aman. Betul, ya sih bener ya. Kuncinya ada saldonya aja. Betul. Oke, tapi menurut Mbak Ana, anak muda yang belum pakai Kris itu kira-kira kesulitannya apa sih Mbak Ana? Mungkin dari Mbak Ana sebagai influencer juga udah sering banget ya kita kerjasama dengan Kris untuk Iya. terus mensosialisasikan lewat sosial media. Nah kira-kira kesulitannya menurut Mbak Ana apa sih? Kesulitannya kalau saya beberapa kali, bukan pernah sekali dua kali, tapi pernah beberapa kali di sini. Saya mau belanja, mau beliin es buah mungkin dari Bank BI mungkin bisa lebih memperbanyak lagi Merchant-nya merchant-merchant ya, Kris oke. karena itu jujur untuk saya yang cashless ini saya banyak menemukan kendala kalau mau belanja di penjual yang mereka nggak pakai Kris. Jadi akhirnya saya Oke. udah mau beli, misalkan saya mau beli banyak tapi nggak bisa bayar, saya nggak bawa uang cash, saya tanya pakai Oke. Kris nggak, dia nggak pakai Kris juga, saya tanya bisa transfer nggak, dia juga nggak bisa transfer, jadi ya Akhirnya udahlah. nggak jadi beli Iya ya? nggak jadi beli, jadi kan
namanya apa namanya rezekinya kan jadi Iya, betul. lari. Mungkin bisa ngutang dulu, Mbak Ana. Boleh ya ngutang Iya, dulu ya. ngutang dulu kali ya. Bon ya. Sistem utang ya. Tapi memang ini menjadi satu manfaat sendiri juga untuk para pengusaha ya pebisnis ya karena orang-orang yang justru udah duluan terdigitalisasi malah mencari itu dari Anda dan akhirnya jadi nggak jadi gitu ya. Betul. Nah, mungkin Mas Dimas bisa kasih tahu sebagai pengusaha manfaatnya itu apa aja sih biar lebih banyak lagi nih dari pengusaha kecil sampai yang udah gede pakai kris. Iya, sebenarnya selain tadi yang telah disebutkan yaitu customer centricity dari sisi pengguna, nah dari sisi merchant juga ternyata banyak sekali manfaatnya, Mbak, dari Oke. sisi merchant. Ya, yang pertama itu akan memperluas pasar ya, karena seiring dengan perkembangannya zaman, semua orang juga udah punya smartphone, dari perbankan juga mendorong mobile banking, orang-orang yang kerja juga gajian masuknya ke rekening gitu ya. Iya. Jadi akan memperluas pasar orang-orang yang memang sudah melek digital gitu seperti Mbak Ana dan juga Iya. Mas Randi ini gitu. Nah itu yang pertama, jadi peluang untuk kenaikan omsetnya itu semakin besar. Apalagi ketika 2 tahun lalu ya kita pandemi ya. Iya. 2 tahun lalu pandemi kita ada pembatasan sosial, tidak bisa keluar, tidak bisa belanja ke pasar secara langsung, ke Betul. supermarket segala macam. Nah pasti semuanya dibeli melalui e-commerce, itu juga salah satunya juga bisa ya melalui kris ya, kris TTM tanpa tatap muka. Nah itu juga memperbesar income yang masuk kepada pedagang, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan bagi pedagang. Jadi pedagang kalau yang masih berbasis tunai seperti mungkin warung-warung beberapa warung-warung Masih nyatet ya, Mas, tradisional. ya? Iya, dikit-dikit catat ya kan. Iya, oke. Mbak Ana berapa gitu kan, Mbak Sagis berapa, yang ngutang berapa. Aduh. Jadi kebongkar Dan itu nih juga utang-utang kita. Kadang-kadang nggak sinkron antara yang dicatatan sama cashnya yang tersedia Betul, gitu. betul. Nah itu juga Memudahkan ya. bisa apa ya? Bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak mau tuh kayak dapat uang palsu gitu. Terus Oke. ternyata uang rusak dan lain sebagainya. Terus dari pencatatan itu sebenarnya kalau kita rapi ketika kita ingin menaikkan skala usaha, nah nanti mungkin bisa ditanya lebih lanjut dengan Mas Randy ya. Iya. Nah itu kalau sudah tercatat itu memperbesar peluang untuk mendapatkan pembiayaan. Oke. Pembiayaan, iya. Oke. Terus satu lagi yang terakhir adalah untuk merchant usaha mikro itu MDR-nya masih 0% sih. Masih 0% Masih ya. 0%. Oke. Dan juga kris ini merupakan salah satu kanal pembayaran yang paling cocok dengan infrastruktur Indonesia. Karena Indonesia ini kan landscape-nya terdiri dari bukit-bukit, gunung-gunung, terus pantai Iya. dan segala macam. Dan itu belum tentu ada akses listrik ya untuk mesin edisi. Terus juga mungkin kanal pembayaran lainnya ya untuk e-card reader, untuk yang e-money. Dan kalau kris itu dengan kris statis yang merchant present mode itu, ya cukup dengan itu stiker di scan, nah itu udah masuk ke akun krisnya si merchant, terus nanti bisa ditarik dengan yang paling cepat H+0, itu udah bisa langsung ditarik. Kira-kira seperti itu sih. Nah, mungkin tadi yang sudah sempat disentil sama Mas Dimas ya tentang gimana si merchant ini bisa mendapatkan pembiayaan akhirnya dari perbankan. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Randy? Iya, benar. Benar sekali tadi yang disampaikan Mas Dimas. Jadi memang dalam hal pembiayaan dari perbankan itu perbankan melakukan penilaian atau analisa berdasarkan risiko kreditnya atau bisa kita bilang dengan credit risk scoring. Oke. Itu ada perhitungannya, ada analisanya dan saat ini itu lebih mudah lagi karena apa? Karena sekarang setiap pengajuan kredit, khususnya kredit ya, pembiayaan kredit itu apabila calon debitur tersebut sudah mempunyai rekening di BRI ya, di perbankan BRI, kemudian sudah punya merchant kris, lebih mudah lagi pengajuannya. Karena apa? Karena analisanya lebih mudah, Oke. di mana sistem dari BRI itu sudah menilai sendiri risiko kredit yang bisa diberikan kepada calon debitur tersebut. Oke. Jadi kita tidak perlu lagi menanyakan detail. Maaf Bapak Ibu bisa Lihat kami minta bukunya lihat gitu ya. bonnya berapa, Oke. pembukuannya bagaimana, nota-notanya tidak perlu lagi. Jadi karena Oke. dengan adanya kris dan adanya rekening digital, transaksi-transaksi digital itu
sistem BRI sudah langsung menilai kredit risk scoringnya seperti apa dan itu mempermudah pengajuan pembiayaan. Oke, Seperti jadi gitu itu. ya. Yang pengen punya modal buat usaha, nambahin usahanya biar jadi lebih gede, yang mending pakai kris aja mulai dari sekarang ya. Nah, kebetulan banget nih Mas Randi, mungkin bisa dikasih tahu nih kan kalau misalnya si merchant pengen ada QR code di tokonya nih, itu kan harus menghubungi ke PJP ya, bank ataupun non bank. Nah, kalau ke BRI sendiri gimana untuk dapat QR code krisnya? Ya, mudah sekali. Pada dasarnya memang yang pasti dibutuhkan adalah legalitas usahanya. Oke, Karena memang nanti itu memang benar usaha milik si si yang punya ini ya. yang punya itu. Jadi memang usaha milik sendiri dan juga sejauh ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan masih dokumen-dokumen dasar sih seperti KTP, NPWP dan surat keterangan usaha itu. Oke. Surat keterangan usaha saya rasa bisa didapat di kantor kelurahan atau kantor desa setempat seperti itu sih. Oke, dan itu butuh proses berapa lama atau ada biaya lagi Mas? Nggak ada biaya. Nggak ada Nol biaya? biayanya nol. Tapi kalau untuk prosesnya sejauh ini sih dari teman-teman marketing kami Mm-mm. itu bisa sampai 2 atau 3 harian lah. 2 atau 3 hari udah Iya, bisa cepat dapat kok. QR code-nya ya. Iya, nanti di generate QR code-nya. Oke, nah untuk pencairannya tuh dari transaksi yang menggunakan kris ini untuk dia cairkan untuk ditarik gitu ya, itu gimana caranya Mas? Sama seperti yang Mas Dimas tadi sampaikan, Mm-mm. kalau untuk settlement istilahnya pencairan atau settlement itu kalau Bank BRI sendiri bisa H+0. H+0, oke. Karena di BRI sendiri itu ada 2 kali settlement. Mm-mm. 2 kali sistem pencairannya itu di jam 10 pagi dan jam 2 siang. Oke. Jadi kalau misalnya ada transaksi kris jam 7 pagi, pagi-pagi anak mau sekolah, transaksi kris Iya. gitu, jam 10-nya udah masuk kok. Oh gitu, itu Iya. langsung transfer langsung gitu atau gimana? Langsung terkredit masuk ke rekeningnya. Oh oke si ya, jadi merchant. kira-kira udah bisa Iya, paham ya. benar. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ke diskusi ya, mungkin udah banyak banget siapin pertanyaan di sini ya. Jadi untuk Mbak Ana kira-kira harapan dan usahanya Mbak Ana untuk semua satu Gorontalo ini bisa terdigitalisasi dengan kris, kira-kira gimana Mbak Ana? Harapan saya, ya saya mengharapkan semua penjual di Gorontalo ini sudah memakai kris. Terus mungkin saya bisa bantu untuk mempromosikan Iya. dan memperkenalkan manfaat kris. Boleh, tolong banget. Silahkan. Itu Iya. aja dari Oh saya. gitu, oh Itu iya. aja. Boleh maksudnya berarti next time kita pakai Mbak Ana terus ya untuk mensosialisasikan ini semua ya. Biar dia nggak ribet, tapi mungkin sebelum merchantnya juga semuanya pakai kris, barangkali penggunanya juga harus lebih diperbanyak biar nih merchant Benar, tahu iya. gitu ya. Benar. Penggunanya kayaknya semuanya pada melek banget deh, jadi kayaknya udah harus banget. Oke, kita ke sesi diskusi, siapa yang mau bertanya silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 pertanyaan. Lambat Anda ya. Oke, silakan dari yang paling depan. Kita langsung satu sesi 6 pertanyaan. Gaspol. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Arina Astari Mokodongan dari Poltekkes Gorontalo. Baik Kak, jadi saya akan bertanya, pertanyaan saya yang pertama, bagaimanakah cara mengetahui bahwa kris aman untuk di-scan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kris ini berlaku untuk semua bank? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa tadi yang angkat tangan? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ada Salam. Perkenalkan nama saya Andrianto Mustafa dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Langsung saja, apakah kris ini bisa diakses ke pelosok desa? Karena kita ketahui bersama untuk akses ke desa tersebut itu sangat sulit. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kakak untuk memberikan pemahaman bagi orang-orang yang awam untuk penggunaan kris tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kris itu tidak bisa kadaluarsa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang di depan silakan Mbaknya pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lukna Fadila Nur Asri dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pertanyaan saya, bagaimana cara menggunakan kris? Baru yang kedua, apakah kris mempunyai biaya admin, Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk Andi Lutfa ya. Benar, oke. Yang di belakang silahkan, masih row sebelah kiri. Sudah 3 ya, tapi ternyata punya pertanyaan yang double-double gitu. Oke, nggak apa-apa. Cek. Iya,
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Glendy Husain, saya dari Yayan Gorontalo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya bahwasanya berbicara tentang digitalisasi, berarti kita sedang berbicara tentang 4.0, seperti itu kita ketahui bersama. Tetapi pada hari ini teman-teman sekalian, bahwasanya banyak kita membagi posisi di mana bahwasanya ada kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Solusi dari BI untuk menjangkau teman-teman yang di kalangan bawah seperti apa? Karena sampai dengan sekarang mungkin baru sampai dengan sekarang ya, baru kita di sini yang tahu tentang persoalan kris. Tetapi untuk menjangkau kalangan-kalangan bawah seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi, bahwasanya segera diperbanyak pengguna kris ya seperti itu. Tetapi untuk menjangkau orang-orang seperti yang kalangan bawah ya, kita tidak tahu bersama bahwasanya apa solusi dari teman-teman yang berada di depan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih dan selanjutnya masih ada satu lagi dari sebelah kanan. Boleh silakan yang paling depan. Lima penanya dulu kali ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusmiati Tetolo dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Langsung saja Kak, kan banyak masyarakat itu berbelanja di aplikasi Shopee atau Lazada dan banyak yang memilih menggunakan pembayaran COD. Nah, apakah kurir itu juga bisa menjadi merchant? Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa banget pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi yang pertama dari Arina kalau nggak salah namanya ya. Iya, itulah pokoknya. Oke, jadi beliau bertanya gimana kita tahu kris ini aman di scan. Mungkin dari Mas Randi atau Mas Dimas. Ini juga saya sering kemarin baca ya Mas Dimas, katanya ada yang memasukkan QR code kalau nggak salah itu beritanya. Boleh Mas Dimas, silakan. Iya. Sebelumnya Poltekkes ini luar biasa banget ya. Iya, luar Rata-rata biasa. Yang Tepuk tangan yang dong nanya- untuk Poltekkes. Ya, dan pertanyaannya keren-keren ya. Mungkin pertanyaan pertama terkait dengan keamanan ya, keamanan kris. Ya sebenarnya bicara tentang keamanan kan pastinya lebih ke fraud ya. Maksudnya apakah dana yang tertransfer itu benar nyampe di merchant tersebut. Terus mungkin kehilangan dana apa sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan hanya masalah sistem sih sebenarnya. Tapi bisa dari apa ya istilahnya, social engineering gitu, kayak pernah dengar nggak bahasa Gis? Oke. Iya. Mungkin pertama sebelum ke social engineering ya, dari sistem dulu ya. Kalau masalah sistem sebenarnya dari Bank Indonesia sebelum membuat produk-produk ya, antara lain yang pertama itu di zamannya Pak Agus Martowardoyo itu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, itu mirip seperti kris tapi yang diintegrasikan adalah kartu ya, berbasis kartu waktu itu. Terus ada kris juga, QR code, terus ada BIFAS yang terbaru sebagai modernisasi SKNBI. Jadi nanti kris kalau udah menggunakan sistem BIFAS dia akan real time ya. Nanti akan real time, tapi sekarang kris masih belum ya, masih settlement. Terus juga ada juga yang namanya SNAP, Standar Nasional Open API Pembayaran. Dan itu semua ada terdapat dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Nah itu bisa dicek di website Bank Indonesia. Di situ juga ada fitur-fitur keamanannya secara sistem ya, mungkin teknis ya, agak sedikit IT. Tapi memang kris ini merupakan gerbang ya. Di situ terdapat open API yang mana dapat menyatukan pembayaran antar bank dan non bank, sehingga transaksinya secara teknis, secara sistem memang akan aman gitu. Nah selanjutnya memang kalau masalah tadi ya, dana misalkan nggak nyampe, terus penipuan segala macam, itu lebih ke orangnya sih sebenarnya, lebih ke orangnya, iya. Oke. Jadi kalau yang lagi ramai di Twitter itu, Mbak Sagis ya, Iya. itu jadi kasusnya adalah orang mengedit ya, membuat editan Betul. seperti itu layaknya sudah berhasil transaksi gitu. Betul. Dan itu ternyata hanya editan. Dan mungkin literasi dari si merchantnya juga kurang baik. Terus juga akunnya nggak dipegang sama si kasirnya gitu. Mungkin Betul. dipegang sama pemiliknya. Betul, Nah
yang seperti itu sebenarnya kembali lagi ditekankan sih kepada merchant. Kasihan juga kan dia udah jualan gitu, barangnya udah dikasih gitu. Tapi ternyata uangnya nggak masuk, itu cuma capturean doang gitu ternyata. Nah jadi sebaiknya sih untuk menghindari penipuan-penipuan seperti itu, sebaiknya si merchant udah punya point of sales lah. Point of sales itu kayak yang ada beberapa merek sih, yang tablet gitu biasanya, tablet gitu sehingga notifikasinya langsung masuk, Oke. terus terintegrasi dengan pencatatannya dia atau minimal handphone juga bisa sih. Iya. Notifikasinya itu harus dilihat setelah si pengunjung itu bertransaksi. Oke, biar Gitu. lebih aman dan pasti gitu ya, karena bukan Kris pun banyak banget sekarang ya bukti-bukti transfer yang udah mulai diedit-edit. Nah, selanjutnya masih dari penanya yang sama, apa berlaku untuk semua bank? Mas Randy mungkin? Maksudnya Kris berlaku untuk semua bank? Iya. Sejauh ini memang dari Bank Indonesia sendiri gimana ya? Oh Kan iya, kebetulan mungkin ke Mas yang- Dimas ya. Iya, Oh benar iya, sih. minta maaf nih. Silakan Mas Dimas. Iya, jadi bank di Indonesia ini kan banyak banget ya kategorinya. Kategorinya juga banyak banget dari sisi skalanya bisa gitu. Terus dari sisi dia melayani kemananya, terus dari sisi prinsipnya juga ada beberapa. Nah tapi memang belum semua bank terdaftar sebagai PJP Kris gitu, penyelenggara jasa pembayaran. Nah salah satu syaratnya untuk menjadi PJP Kris juga bank tersebut harus menyertakan bukti kekuatan finansial si bank tersebut gitu. Ya dari oke. OJK gitu. Mungkin kalau misalkan yang memang belum mendukung, aplikasinya belum mendukung Kris itu terdapat kendala di beberapa persyaratan, nggak harus di likuiditas sih mungkin. Oke. Yang lain-lainnya bisa juga. Tapi belum semua, tapi mayoritas yang digunakan oleh masyarakat sih udah. Kalau di Gorontalo bank apa aja Mas Dimas? Boleh dibocorin? Bank apa aja mungkin ada di IG kita ya, Mbak Oh ya? iya Ada benar. di IG kita, terus di program Simba juga. Ya. Scan Kris via mobile banking, nah itu juga salah satu cara kita sosialisasi sih. Sosialisasi penggunaan Kris secara khususnya menggunakan mobile banking gitu. Iya, jadi sekarang kalau misalnya mau buka rekening tuh udah langsung disosialisasiin sama customer service-nya ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari semoga nggak salah nama Andrianto ya. Oke, apakah bisa diakses ke pelosok desa nih pertama? Terus yang kedua gimana cara ngasih pemahamannya sampai ke pelosok desa dan apakah ada kadaluarsanya? Benar ya? Silakan. Mas Dimas? Iya. Apa Nah, udah justru- sampai ke pelosok desa, Mas? Iya, udah Mbak. Oh udah ya? Udah. Oke. Justru ke pelosok desa ini malah bisa banget. Waktu itu rekan saya malah ke suatu daerah ya, saya sampai lupa namanya. Pokoknya itu perbatasan dengan mana ya, Sulawesi Tengah. Oke. Yaitu sosialisasi Kris juga didukung dengan Pemda juga. Mm-mm. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, karena Kris statis yang merchant present mode ini hanya berbentuk stiker, makanya dia memungkinkan untuk masuk ke pelosok desa, asalkan ada sinyal sih sebenarnya Mbak. Iya, oh Nah, itu iya bisa, benar misalkan ada sinyal sinyal. sih yang penting ya. Nah kalau menurut Mas Randy cara memberikan pemahaman sampai ke masyarakat pelosok desa tuh gimana? Tapi saya boleh nambahin dari Boleh, Mas boleh Dimas banget. nggak? Dari perihal ini, kalau di pelosok desa itu gimana ya? Mm-mm. Jadi kan mungkin teman-teman juga sudah paham kan kalau Bank BRI sendiri ini kan salah satu bank yang terbesar dan tersebar. Betul. Benar. Jadi untuk kita lihat dulu pemasaran Krisnya itu mau kemana. Oke. Nah, kalau memang untuk Kris ini kan semuanya itu tergantung pada jaringan kan, jaringan handphone apa segala macam. Kalau kita lihat daerahnya itu belum mendukung jaringan internet, Mm-mm. itu kita mungkin akan tawarkan produk yang berbeda. Oh Nah, oke. gitu. Jadi misalnya kayak kemarin tuh saya ingat di desa Ilomata, daerah Tapa. Oke. Itu sinyalnya nggak ada. Oke. Benar nggak ada sinyal di sana. Mm-mm. Kemudian dari BRI sendiri menawarkan produk yang namanya agen briling. Oh iya iya itu iya juga saya tahu itu tuh. juga produk agen briling itu juga dalam rangka melancarkan program dari Bank Indonesia inklusi keuangan. Jadi agen briling itu kalau dari Bank BRI sendiri agen briling itu bisa diakses di mana saja karena apa? Karena nanti agen brilingnya itu akan dibekali antena khusus yang langsung terkoneksi dengan satelitnya BRI. Oke. Jadi tidak perlu jaringan internet dari Telkom mungkin dari mana tidak perlu.
Oke. Jadi kita memang kalau dari Bank BRI pemasarannya tergantung dari kondisi si nasabahnya itu. Kalau nasabahnya di daerah pedalaman yang tidak ada sinyal telepon atau tidak ada sinyal internet, Tetap ada kita solusinya gitu tetap ya. ada solusinya dari Bank BRI. Nah, Seperti cara itu. memberikan pemahaman juga mungkin sama ya, sesuai Iya. dengan nasabahnya kayak gimana. Dan tadi pertanyaannya apakah ada kadaluarsanya ya? Itu maksudnya QR code-nya untuk si merchant. Oke, kira-kira gimana Mas Dimas? Iya, sebenarnya waktu awal-awal launching format Kris itu nggak seperti yang sekarang ya. Kalau sekarang udah baku banget seperti itu, nggak boleh ditambah logo-logo apapun Oh, di oke. situ. Ya dulu nggak seperti itu formatnya, memang ada pergantian ke format yang sekarang dan yang dulu itu ketika kita scan sekarang ada beberapa kasus ditemukan memang udah nggak bisa lagi untuk bertransaksi gitu. Nah tapi untuk kalau yang udah berubah update ke versi yang sekarang itu nanti nggak ada kadaluarsanya lagi gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan dari Lutfa ya kalau nggak salah namanya. Masih dari Poltekkes, ini mengenai cara menggunakan kris dan apakah kris punya biaya administrasi. Oh, suara saya menggema ya. Oke, tadi udah dikasih info bahwa waktu kita udah nggak banyak lagi. Jadi untuk pertanyaan dari tentang menggunakan cara menggunakan kris ini bisa follow aja Instagramnya Kris GTO ya. Dan soal nggak punya biaya administrasi nggak punya ya Mas Dimas ya. Jadi mau di scan pakai mobile banking bank apa, mau merchantnya pakai apa itu udah fix nggak ada biaya administrasi. Dan selanjutnya pertanyaannya itu tentang kalangan bawah ya dari Mas yang di belakang. Gimana tuh Kris untuk kalangan bawah Mas Dimas? Ya, ini kan mungkin saya tarik lebih luas lagi ya, digitalisasi 4.0 untuk kalangan bawah. Sebenarnya jawabannya simple, yaitu adalah penyaluran bansos secara non tunai, Mbak. Oke. Ya, jadi di sini Kementerian Sosial, lalu juga Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, ada OJK juga, ada Bank Himbara sebagai bank penyalur, serta dinas sosial di seluruh provinsi, kabupaten, kota itu sudah menyalurkan bansos secara non tunai. Betul. Jadi mungkin sekilas secara singkat aja ya, karena ini pertanyaannya untuk yang kalangan bawah, bagaimana mereka juga bisa istilahnya Mendapatkan kemudahan gitu ya Mas? mendapatkan kemudahan ya melalui digitalisasi ini, Iya. nggak akan ketinggalan zaman lah. Betul. Ya, jadi bansos itu ada dua. Yang pertama PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, di Program Keluarga Harapan ini berupa uang ya, berupa uang. Terus yang kedua adalah bansos sembako. Oke. Nah, keduanya itu disalurkan melalui satu kartu combo yang disalurkan oleh bank penyalur. Mungkin kalau di Gorontalo ini ada BRI dan Mandiri. Itu di kartu combo itu namanya kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Nah itu terdiri dari dua ya. Satu basic saving account untuk penyaluran PKH dan yang satu lagi adalah e-money. Untuk yang mana e-money tersebut nanti dikirimkan saldo untuk dibelanjakan di e-warung. Yaitu warung-warung yang oke. menyediakan e-card reader atau dia bisa menerima transaksi dari e-money gitu. Jadi ya kurang lebih di tahap awal ya, di tahap awal masih menggunakan kartu tapi memang dari Bank Indonesia dan juga bank penyalur di kantor pusat di Jakarta terus melakukan mencoba berbagai cara sih sebenarnya. Mulai dari QR code terus juga biometrik ya, dari wajah seperti apa Face ID gitu ya. Iya. Seperti Face ID dari segala macam sih. Dan juga ngomong-ngomong soal biometrik nih, Mbak Sagis. Iya. Salah satu pesantren juga di Jawa Tengah itu sudah menggunakan biometrik ya. Karena mereka kan nggak boleh bawa handphone tuh. Iya. Jadi untuk belanja di kantin sudah diuji coba menggunakan biometrik gitu. Wow. Siapa tahu ya Gorontalo bisa nanti kayak gitu ya. Makanya kita harus terus terdigitalisasi dan mengikuti perkembangan ini. Dan selanjutnya adalah mungkin untuk Mas Randi nih. Kalau misalnya belanja tuh lewat e-commerce ya, itu kan biasanya ada yang memilih pembayaran COD gitu ya, bayar pas barangnya udah nyampe. Ya. Nah apakah pas barangnya nyampe ini kita bisa scan kris ke kurirnya, apakah kurir bisa punya QR code? Bisa dong, Bisa ya? memungkinkan, sangat memungkinkan. Oh jadi personal itu bisa? Atau mungkin Kita dari mungkin ekspedisinya bukan ya? kurirnya, tapi lebih ke kantor Ekspedisinya ini ya? ekspedisinya. Oke. Iya, jadi nanti si kurir itu tinggal bawa ininya aja. QR code-nya QR aja code-nya ya? saja. Oke. Mungkin sebagai informasi juga, kalau dari Bank BRI sendiri itu sekarang sudah mulai bertahap, Mm-mm. itu memasangkan kris di bentor-bentor.
Oh, iya Jadi iya naik iya. bentor pun sekarang udah bayarnya pakai kris aja. Luar Saya biasa ya setuju. Mbak Ana Iya, ya. saya setuju. Setuju banget. Setuju Iya, banget. oke oke. Iya. Karena selama ini kita pakai bentor online ya, biar nggak Benar. bayar lagi ya. Bagus lah Betul, kalau betul. oke. Lanjut Mas Randi silakan. Iya, jadi memang kalau untuk COD sistem pembayaran zaman sekarang itu yang kita bayarnya nanti begitu barangnya datang kan, Mm-mm. sistem COD itu bisa banget pakai apa? Kris. Nanti Oke. si kurirnya tinggal bawa ini aja QR code-nya Iya. ya. Jadi semoga nih semua ekspedisi yang ada di Ekspedisi, Gorontalo ya benar. bisa pakai QR code. Nah, nanti Iya. ini satu PR lagi nih Mas Dimas ya. Biar ekspedisi semuanya udah bisa COD-nya bayar pakai kris. Oke, kita udah di penghujung acara banget ya. Jadi mungkin kita ke closing statement dari Mas Dimas, silahkan untuk akseptasi kris di Gorontalo. Silahkan Mas Dimas. Iya, kalau dari saya ikutilah perkembangan zaman gitu ya. Dengan menggunakan sistem pembayaran digital, kris, karena kris itu cepat, mudah, murah, aman dan handal atau cemumuah. Dulu itu mau pakai kris. Iya. Dari Mas Randi, silakan Mas Randi. Kalau dari kami sih, kris ini mengubah mindset masyarakat zaman sekarang. Oke. Jadi di mana paradigma zaman dulu itu transaksi keuangan itu apalagi yang ada hubungannya sama bank itu sulit, Oke. lama. Sekarang sangat dipermudah Betul. seperti itu. Jadi memang ada pergeseran paradigma yang di BRI coba ubah Oke. seperti itu. Itu dari saya. Baik, semoga BRI terus ya Amin. mendukung nih untuk digitalisasi di Bumi Hulondalo. Mbak Ana, gimana Mbak Ana? Yang pasti harapannya semoga terdigitalisasi Iya, ya. betul. Harapan Oke. saya yang pertama semoga semua penjual-penjual UMKM di Gorontalo, merchant-merchant di Gorontalo sudah pakai kris. Dan yang terakhir saya punya pantun. Oh gila ya. Prepare banget. Oke, silahkan. Buah manggis rasanya manis. Cakep. Kalau kalian mau jadi manis, dulu itu mau pakai kris. Oh, yes. Tambahin honornya Mas. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga kalau misalnya nanti masih ada yang perlu didiskusikan, ditanyain, silahkan bisa DM kita di @krisgto untuk Instagramnya. Kita bisa sharing-sharing di situ. Tapi yang mau nanya soal tiket Virgon kayaknya udah sold out ya. Karena DM kita lagi numpuk banget sumpah. Dan sekarang mungkin kita harus clear area ya. Karena akan ada cek sound dari persiapan konser kita nanti malam. Oh iya, Terima kasih. Mbak, Iya. sorry, mau motong sedikit. Boleh. Jadi tadi 5 penanya pertama Oke. dapat kartu Brizi dari BRI. Oh dapat kartu Frizi, boleh maju ke depan para penanya 5 tadi kebetulan pas 5 banget. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan, ayo. Sekalian kita foto bersama ya. Kartunya dibagi di mana Mas? Di boothnya? Mas Randi, kartunya dibagi di sini? Kartunya dibagi di sini. Oh di sini, Ya. oke silakan. Ayo, ayo, ayo. Ini kartu Frizi. Boleh kasih tahu nggak Mas Randi ini kartu Frizi bermanfaat, berguna buat apaan? Iya, kalau kartu Brizi ini e-money ya. Oke. Jadi sama kayak pengganti dompet. Oke. Memang ini produk lama, Mm-mm. tapi sampai saat ini masih bisa dipakai kok. Oke. Walaupun memang kalau dibandingkan kris lebih mudah pakai kris sih. Iya, Tapi ini setidaknya masih bisa dipakai. oke. Di merchant-merchant di mall bisa. Oke, ya langsung Iya. belanja di mall ya sekarang pakai Frizi. Silahkan. Oke. Satu lagi. Duh, saya nyempil lagi di tengah. Udah? Masih ada lagi? Silahkan. Ada penyerahan cenderamata juga? Ada. Oke. Oke, sudah selesai? Udah ya, oke kita foto bersama dulu Mas para narasumber terbaik kita yang sudah mensosialisasikan agak depan kali ya, silakan. Saya juga lah. Terima kasih Mas Dimas, Mas Randi, Mbak Ana, terima kasih. Semoga Gorontalo bisa lebih terdigitalisasi lagi ya.
Amin banget ya. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangan zaman biar nggak ketinggalan. Ini baru QR code aja, belum kita udah biometrik seperti yang tadi udah disebutin Mas Dimas. Gimana kalau misalnya kemana-mana harus scan. Silahkan Bapak mau gabung sama saya, boleh kita closing bareng. Kayaknya yang di sebelah sana udah nggak sabar untuk cek sound ya. Jadi kita harus cepetan closing banget. Baik, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat semua peserta talk show untuk hari ini. Besok juga ada talk show, jangan lupa. Tapi malam ini kita akan have fun. Betul, dan kita mohon untuk teman-teman bisa clear area untuk bagian depan sini ya. Kami ucapkan terima kasih banget dan maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Akhirnya untuk talk show ETPD dan talk show Chris kita akhiri sampai di sini. Saya Sinta Gistiani. Dan saya Ogi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa nanti malam. Kita Chris Music Concert with Virgon.